Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok salamnya dijawab dengan lesu ini, Pak? Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga senantiasa sehat. Amin. Hutang-hutangnya lunas. Amin. Yang aminnya paling keras, hutangnya paling banyak. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita kembali diberi rahmat, kembali kita diberi nikmat, hingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Merupakan satu nikmat yang besar yang patut kita semuanya mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai majelis kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah bersama-sama Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Allah semoga senantiasa memudahkan kita dalam mencari rizki yang halal, rizki yang barokah. Keluarga kita semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sholih dan sholihah. Dan semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita sampai pada ayat 81 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang maknanya bala, yang memang seperti itu, betul. Jadi tidak ada istilah ada orang seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, mereka masuk di neraka hanya sekadar 40 hari saja.
tetapi semuanya itu berdasarkan sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Hitung-hitungannya tidak seperti itu, tetapi hitung-hitungannya adalah man kasaba sayyi'atan, barang siapa seseorang melakukan sebuah perkara yang jelek, maksiat, wa ahatot bihi khoti'atuhu, dan kejelekannya atau maksiatnya ini telah meliputi dia, begitu banyaknya kejelekan dia, maksiat dia, maka faulaika ashabun nar. Orang seperti inilah orang yang akan menjadi penghuni neraka, dan sifatnya hum fiha khalidun, mereka akan kekal abadi di neraka. Enggak ada istilah cuma mampir 40 hari, enggak ada. Mereka akan hum fiha khalidun, di neraka ini akan kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan walladzina amanu, orang-orang yang mereka iman, wa amilus sholihati, dan melakukan amal-amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka inilah orang-orang yang berhak atas surga, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, maka mereka kekal abadi di dalamnya. Ayat yang kita bahas ini masih memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya itu orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah, mereka itu kenapa kok begitu brutal, Bunda? Melakukan maksiat itu bagi mereka hal yang tidak menakutkan. Aneh sebetulnya, orang yakin dengan Allah, yakin surga, yakin neraka, tapi mereka maksiat itu nggak ada takutnya. Kalau di dalam Kalau di dalam surat yang lain, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu maknanya apakah kamu tidak tahu orang yang berani mendustakan agama, yakni orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu kalau dalam penjelasan para ulama ditujukan kepada orang-orang kafir, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal. Mereka disebut orang yang mendustakan hari pembalasan. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena ketidakyakinan mereka dengan hari pembalasan, maka mereka melakukan kejahatan itu mereka begitu berani. Ada anak yatim minta sedekah, itu oleh Abu Jahal dipukul dengan kasar biasa. Ada fakir miskin minta-minta, itu enggak dikasih, padahal sudah jelas-jelas dalam keadaan darurat. Itu mereka santai saja. Maka kalau dalam pandangan para ulama itu yang menjadi dasar, orang dia bisa menjadi lebih terkontrol ketika di dunia, apapun agamanya ini, kalau menurut tafsir Ar-Razi, selama dia yakin hari pembalasan, hari kiamat, maka itu akan mengontrol dia. Minimal dia katakanlah bukan Islam, tapi dia yakin adanya surga, adanya neraka. Minimal dia akan ngerem, Pak. Kejahatan dia akan mikir-mikir. Tapi kalau orang sudah nggak yakin itu dia los-losan saja. Hidup cuma sekali, udah dinikmati, umpamanya begitu. Tapi orang Yahudi itu aneh. Mereka yakin adanya hari kiamat, yakin adanya hisab, yakin adanya surga, yakin adanya neraka, tapi mereka kejahatan biasa sekali. Karena akar masalahnya bukan karena mereka tidak yakin dengan semua itu, tapi mereka itu punya pandangan di neraka cuma beberapa hari saja. Maka mereka itu tenang-tenang saja. Meskipun mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini orang yang baik, mereka langsung sebagaimana dalam hadis kemarin, Nabi Muhammad dikasih daging kambing,
tempat di mana kesukaan Rasulullah ditaburi racun, oleh Nabi Muhammad ditanya, kamu menaruh racun di sini? Iya. Kenapa kamu menaruh racun di sini? Ya, urusannya biar beres. Kalau kamu bukan nabi, maka kamu mati, kita selamat. Kalau memang kamu nabi, kamu nggak akan mati, kamu pasti akan dijaga. Maka apapun yang kami lakukan itu nggak ada efeknya buat kamu. Kalau kamu nabi. Tapi kalau kamu bukan nabi, masalah beres. Mikirnya sampai seperti itu. Jadi yakin betul dengan nabi, nggak apa-apa, kalau diracun nggak apa-apa itu. Karena yakin akan ditolong. Tapi kalau bukan nabi, maka mati, beres urusan. Jadi mikirnya sangat aneh. Maka melalui ayat ini Allah menegaskan enggak seperti itu. Yang benar adalah mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khoti'atuhu faulaika ashabun nar. Orang yang dia melakukan sebuah maksiat dan maksiatnya ini sudah meliputi dia begitu banyaknya, maka orang seperti ini ashabun nar, akan menjadi penghuni neraka dengan sifat hum fiha khalidun, kekal abadi di dalamnya. Kalau udah masuk nggak bisa keluar, karena ada istilah hum fiha khalidun. Tapi untuk orang-orang yang dia melakukan amal kebaikan, meskipun kecil, meskipun kebaikannya mungkin dalam pandangan manusia remeh, walladzina amanu wa amilus sholihat, dan melakukan amal-amal soleh, orang seperti ini akan menjadi penghuni surga. Maka tinggal pilihan kita pingin ahli surga atau ahli neraka. Kalau kita pingin ahli surga, maka mari memperbanyak amal kebaikan kita bersama, Bunda. Sampai kebaikan itu meliputi diri kita. Kalau orang pingin neraka, ya silahkan lakukan kejahatan, maksiat semaunya. Cuma karena ayat itu banyak, maka dalam kesimpulannya ayat ini termasuk ayat yang kalau dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu ditafsirkan dengan sangat banyak sekali. Karena pertimbangannya begini, Pak. Dalam beberapa hadis disebutkan orang yang dia tidak punya amal kebaikan, dia hanya punya iman, itu akan masuk surga dan sebagainya. Contohnya Bunda. Dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan, ada orang itu sepanjang hidupnya dia melakukan maksiat. Sepanjang waktu dia maksiat. Minum, zina, naudzubillah, pokoknya semua kejahatan kayak pernah dilakukan oleh dia. Tapi ketika dia mau meninggal, orang ini dia itu wasiat kepada keluarganya. Kalau aku mati, nanti jasadku dibakar saja sampai jadi abu. Setelah jadi abu, nanti tebarkan ke lautan, jangan di satu laut, dipisah-pisah. Di Nongsa sebagian, di Jembatan 4 sebagian, di mana lagi, pokoknya dipisah-pisah. Karena ini wasiat daripada orang tua, anak-anaknya melakukannya. Dia nggak punya kebaikan sama sekali, tapi dia ketika mau mati punya wasiat yang aneh begitu. Dalam riwayat itu kemudian Allah bertanya kepada orang ini, kamu ini nggak punya kebaikan sama sekali, tapi kok kamu itu punya wasiat yang aneh, tujuan kamu itu apa gitu. Maka orang ini menjawab, ya Allah, karena saya itu takut kalau nanti dibangkitkan, dihitung amal saya, itu nggak ada kebaikannya sama sekali. Maka saya ingin menghindari hari kiamat dengan cara biar tidak bisa dibangkitkan, abunya ditebar di lautan. Jadi malaikat biar kebingungan, Mbak. Niat menghindari hari kebangkitan dengan cara seperti itu.
Jadi dia tuh saking takutnya itu dibakar, abunya disuruh ditebarkan di lautan. Malaikat kan bingung ngumpulin satu-satu. Mikir dia begitu. Maka dia tuh ternyata meskipun orang yang nggak punya kebaikan sama sekali, tapi menyisakan iman. Saya ulangi ya, menyisakan iman. Orang ini ternyata oleh Allah diampuni, udah kamu masuk surga kan. Atas dasar keimanannya orang ini masuk surga, padahal nggak ada kebaikannya sama sekali. Maka dalam hal ini para ulama menyimpulkan nanti di akhirat itu ada 4 kategori. Kategori pertama, orang yang nggak punya kejelekan sama sekali. Contohnya para nabi. Nabi Muhammad itu Masya Allah beliau dimaksum bunda. Beliau karena dimaksum dijaga, maka beliau tidak pernah melakukan maksiat, dosa besar atau dosa kecil. Nabi Muhammad beda dengan kita. Nabi Muhammad itu kalau menuju ke tempat maksiat itu ngantuk. Kalau diajak ke tempat maksiat ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk, semakin dekat semakin ngantuk. Nggak pernah sampai karena pasti tertidur di pinggir jalan. Ngantuknya luar biasa. Kalau kita malah sebaliknya. Ketika diajak ke tempat maksiat ngantuknya hilang. Ada yang seperti ini bunda? Ada. Hadir orangnya? Kalau kita rata-rata begitu Pak. Kalau diajak maksiat itu malah semangat. Tapi kalau diajak ibadah ngantuknya datang. Kalau Nabi Muhammad enggak, beliau kalau diajak ke tempat maksiat itu beliau akan diserang kantuk. Semakin dekat semakin ngantuk. Dan beliau dipastikan tidak akan sampai di tempat maksiat karena tertidur di pinggir jalan. Maka Nabi Muhammad itu beliau masuk kategori orang yang enggak punya kesalahan sama sekali. Bahkan kesalahan Nabi itu menjadi syariat bagi umat. Satu contoh, Nabi pernah sholat duhur. Sholat duhur, rakaat kedua Nabi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Para sahabat karena Nabi salam ikut salam. Tapi para sahabat mereka bertanya-tanya, ini Nabi sholat duhur 2 rakaat kok sudah salam, apa karena sholat duhur sekarang ganti 2 rakaat? Atau jangan-jangan Nabi karena banyak angsuran lupa ya gitu. Umpamanya kita lah. Nah, ini Pak Imam apa karena banyak pikiran ya lupa gitu. Maka ada seorang sahabat namanya Dzulyaden tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat duhur sekarang ganti 2 rakaat atau karena engkau lupa? Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, betul saya sholat cuma 2 rakaat, betul Nabi. Ya sudah. Nabi kembali ke tempat sholat, Nabi menambah 2 rakaat sebelum salam, Rasulullah sujud sahwi. Jelas ya Pak ya? Para ulama usul fikih menyebut begini Pak. Kesalahan Rasulullah ini litasyrek, untuk mengajarkan kepada umat saat sholat ada kesalahan, solusinya dengan sujud sahwi. Seandainya Nabi dalam sholatnya nggak pernah salah, Anda ketika dalam sholat salah bingung solusinya gimana Pak? Ya Pak ya. Apalagi kita yang sering gara-gara mikir, kepikiran, pikirannya banyak. Rakaat ketiga apa keempat, ya Allah ini. Ya Allah ini saya sudah baca Fatihah apa belum ini? Untuk kita kalau dalam sholat ada kesalahan, kita itu seandainya Nabi tidak pernah mengalami kesalahan itu, kita nggak tahu solusinya bagaimana. Maka dalam pandangan para ulama usul fikih, salahnya Nabi litasyrek, mengajarkan syariat kepada umat. Saking mulianya para nabi, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salahnya pun untuk umat. Maka ada kelompok yang ini nggak ada salahnya sama sekali. Terus ada kelompok yang amal ibadahnya itu lebih banyak daripada maksiatnya. Kelompok yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya.
Ini seperti ustadz, kayak gitulah Pak pokoknya. Amin gitu. Orang yang amalnya lebih banyak baiknya. Ini kelompok pertama, ini akan masuk di surga bighairi hisab. Udah pokoknya langsung masuk surga. Tiketnya VVIP. Langsung karena amal kebaikannya banyak, lebih banyak, maka ini akan masuk surga. Kelompok yang kedua itu orang yang imbang, draw. Ketika ditimbang amal jeleknya dengan amal baiknya itu pas. Antara amal jelek dengan amal baik ditimbang itu nggak ada yang lebih berat, pasin. Nah ini gimana ini? Orang yang seperti ini maka masuk dalam ayat fayuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, udah diberi toleransi, kamu masuk surga. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok yang dia itu amal maksiatnya lebih banyak daripada amal baiknya. Atau bahkan orang seperti ini, orang yang tidak punya amal kebaikan, dia hanya modal iman tok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang seperti ini bagaimana? Orang yang seperti ini maka fayadkhulu tahtal masyiah. Orang seperti ini terserah Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni dosa-dosanya, seperti dalam hadis sebagaimana dalam kitab Nasoihul Ibad tadi, maka dia udah dosa-dosanya diampuni, dia dimasukkan surga. Kalau dia tidak diampuni Allah, maka dia dimasukkan di neraka sekadar dosanya. Kamu dicuci dulu karena banyak kotornya. Masuk neraka 100 tahun ya gitu. Selama 100 tahun dia di neraka. Setelah itu menjadi balasan atas kemaksiatannya, orang ini tapi di hatinya punya iman. Maka dia setelah itu akan dimasukkan di dalam surga, khalidina fiha. Yang terakhir yang enggak ada kebaikannya sama sekali. Orang yang seperti ini adalah orang yang masuk kategori kafir, kufur. Itu dalam ayat wa man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang amal kebaikannya itu lebih berat daripada amal buruknya, hidup dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau orang amal baiknya itu lebih ringan, dia masuk di hawiyah. Dalam penjelasan ayat itu, ulama menjelaskan ada 4 kategori tadi. Jelas ya Pak ya? Maka 4 kategori ini menjadi kategori kita masuk kategori yang mana? Kalau kita timbang, kira-kira amal kita lebih banyak jeleknya atau lebih banyak baiknya Pak? Wah jujur Bunda, kita itu pasti akan keder kalau ditanya kamu lebih banyak baiknya apa buruknya. Pasti orang itu kalau baik minder dia. Wah ini lebih banyak buruknya. Tapi kami tegaskan begini, hitung-hitungan amal itu sebetulnya jelas. Orang yang dia melakukan amal maksiat maka dia akan dicatat dosa. Orang yang dia melakukan amal ibadah maka dia akan mendapatkan pahala. Sama seperti saya punya kertas putih, saya bawa pensil, saya menggariskan di kertas itu, ya pasti muncul garis. Seperti itu amal kita, setiap ada amal itu pasti ada konsekuensinya. Jelas ya Pak ya? Cuma kadang setan itu dia talbis, mentipu daya manusia dengan begini.
Kalau dia melakukan maksiat, yakin ada dosa. Kalau dia melakukan ibadah, dia ragu. Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Ini kalau dalam pandangan ulama tasawuf bentuk talbis. Orang kalau dia itu melakukan maksiat, yakin itu akan dosa. Zina dosa, mencuri dosa, gosok dosa. Yakin itu ada dosa, nggak ada ragu sedikit pun. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, dia tuh seringkali ragu. Satu contoh begini. Saya pernah ada orang itu kami marahi, meskipun beliau sudah berumur, tapi karena memang salah. Dia itu semasa mudanya, waktu muda, dia melakukan kesalahan, naudzubillah katakanlah, karena dia perjalanan panjang, di tengah jalan itu dia melakukan zina, naudzubillahi min dzalik. Maka perbuatan itu betul-betul disesali oleh dia. Sepanjang malam dia itu sholat tobat. Besok sholat tobat lagi, besok sholat tobat lagi, besok sholat tobat lagi. Karena terbayang-bayang terus dengan dosanya. Ya Allah, saya kok bisa melakukan itu saat ini sholat tobat, besok malam sholat tobat lagi. Ini baik enggak, Pak? Baik. Tapi salah. Saya ulangi, salah. Loh, kenapa salah Pak Ustaz? Karena Anda ketika sholat tobat, katakanlah hari ini sholat tobat, Anda besok sholat tobat lagi, Anda pada saat besok Anda ragu, tobat ini diterima apa enggak. Orang yang seperti ini dia meragukan sifat maghfirahnya Allah, ampunan Allah. Dia pada saat melakukan tobat, di satu sisi dia meragukan Allah maha menerima tobat. Maka ketika dia melakukan maksiat satu kali, sholat tobatnya itu nggak boleh banyak, Pak. Dalam aturan fikih kalau satu dosa dia sholat tobatnya sampai berkali-kali itu malah haram. Karena dia meragukan bahwa tobat yang dilakukannya tidak diterima. Jelas ya Pak ya? Ini sebuah perkara yang baik tapi salah. Lah aturannya bagaimana? Setiap kali dia tobat, ya setiap itu pula dia diterima. Setiap dia melakukan sedekah, ya setiap itu pula dia dicatat kebaikan. Tapi setan seringkali kalau melakukan dosa mantap, kalau melakukan maksiat ragu. Lah orang seperti ini kadangkala dia gak nyaman untuk ibadah. Ayo ke majelis taklim, wah saya belum pantas. Karena dia itu nggak mantep dengan kebaikan, itu nggak mantep, ragu. Jelas bunda ya? Ayo ke masjid, wah nanti dulu saya belum pantas. Kalau nunggu pantas terus kapan? Padahal kalau dia tahu yang dilakukannya salah, semestinya harus sesegera mungkin. Tapi setan itu akan mentipu daya manusia dengan dia tidak nyaman dengan kebaikan. Ini namanya talbis. Jelas ya Pak ya? Maka hitung-hitungannya jelas. Kalau orang itu tobat ya diampuni dosanya. Kalau dia maksiat ya akan dicatat sebagai dosa, kecil atau besar. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal kecil ya akan dilihat sebagai amalnya nanti di akhirat, amal besar pun sama, baik atau buruk. Makanya kita itu seperti yang dianjurkan Rasulullah Bunda. Nabi mengatakan, wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kalau kamu habis melakukan maksiat, maka kamu lakukan kebaikan. Kebaikan itu akan menggugurkan dosa dari maksiat kamu. Ada orang dia habis melakukan maksiat, hendaknya dia mensusuli dengan sebuah kebaikan. Contohnya, dia habis ngomong kotor, astaghfirullahaladzim. Contohnya begitu.
Dia habis melakukan maksiat, dia tobat.